Jadi kali ini kami udah berada di perpustakaan. Ini ya. Kami akan mencari referensi buku untuk budaya Melayu tentang Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan serta sejarah Proto dan Neutro Melayu. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Alfaiza dengan NIM 24031109112 akan menyampaikan materi Proto dan Neutro Melayu. Semoga dapat kita pahami bersama. Takkan Melayu hilang di bumi, sebuah pepatah dari Hang Tuah. Dalam buku sejarah Melayu disebut bahwa Melayu adalah nama sungai di Sumatera Selatan yang mengalir di sekitar Bukit Siguntang dekat Palembang. Siguntang merupakan tempat pemunculan pertama 3 orang raja yang datang ke alam Melayu. Mereka adalah asal dari keturunan raja-raja Melayu di Palembang, Singapura, Malaka, dan Johor, Minangkabau, dan Tanjung Pura. Sejarah Melayu atau Malay Annals merupakan karya tulis yang paling penting dalam bahasa Melayu yang merupakan sumber yang otentik untuk informasi mengenai kemelayuan. Disusun sekitar tahun 1612, tetapi didasarkan catatan-catatan yang lebih tua. Disebut juga bahwa anggota kerajaan Malaka menyebut diri mereka keturunan Melayu dari daerah Palembang, seperti keluarga raja-raja di Negeri Sembilan, yaitu yang di Pertuan Ali Alamsyah, yang dianggap keturunan langsung dari Raja Minangkabau terakhir. Pada waktu itu, sebutan Melayu merujuk pada keturunan sekelompok kecil orang Sumatera pilihan. Seiring dengan berjalannya waktu, definisi Melayu berdasarkan ras ini mulai ditinggalkan. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari ras Melayu itu terbagi menjadi 2 gelombang. Jadi ada 2 nenek moyang bangsa Melayu yang masuk ke kepulauan Indonesia. Untuk gelombang pertama, para ahli menyebutnya sebagai ras Proto Melayu yang masuk ke Kepulauan Nusantara sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, jika sekarang tahun 2024, maka ras Proto Melayu masuk sekitar kurang lebih 3.500 tahun yang lalu atau sekitar 35 abad yang lalu. Sedangkan di gelombang kedua, menurut para ahli itu disebut sebagai ras Neutro Melayu yang diperkirakan masuk ke Kepulauan Nusantara sekitar 500 tahun sebelum Masehi atau kurang lebih sekitar 2.500 sebelum Masehi atau 25 abad yang lalu, berselisih sekitar 10 abad dari ras Proto Melayu. Nah, kita akan bahas satu persatu siapa itu Proto Melayu dan siapa itu Neutro Melayu, apakah mereka sama ataukah berbeda. Nah, bisa kalian perhatikan gambaran peta yang ada di sini. Ini adalah peta masuknya nenek moyang bangsa Indonesia dari ras Melayu. Yang ditandai merah adalah bangsa Proto Melayu, sedangkan yang ditandai hijau adalah bangsa Neutro Melayu. Tadi disinggung di awal bahwa Proto Melayu masuk sekitar 35 abad yang lalu, sedangkan Neutro Melayu itu baru 25 abad yang lalu. Jika kita perhatikan bahwa bangsa Proto Melayu ini melalui 2 jalur. Ada yang melalui jalur darat yang ada di sebelah barat, kemudian ada yang melalui jalur laut yang ada di sebelah timur. Kita akan bahas satu persatu. Nah, jalur Proto Melayu datang ke Kepulauan Nusantara melalui Cina Selatan, lebih tepatnya di Yunan. Jadi kalau kalian menemukan informasi bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, itu berarti nenek moyang bangsa Indonesia dari rumpun Melayu.
Jika kita perhatikan insert peta yang ada di pojok kanan bawah, ini menunjukkan bahwa jalur timur itu mereka berasal dari Yunan, kemudian dari Yunan mereka menyeberang berlayar sampai ke Pulau Taiwan, dan dari Taiwan mereka sampai masuk ke Kepulauan Filipina. Dan dari Kepulauan Filipina mereka ada yang langsung ke Kepulauan Sulawesi, ada yang ke Maluku, dan ada yang ke Papua. Itu ras Proto Melayu yang masuk berdasarkan jalur timur. Nah, dari jalur barat itu asal mereka sama dari Cina Selatan atau Yunan. Mereka masuk dari Yunan kemudian masuk ke Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Melayu. Dari Semenanjung Melayu mereka menyeberang melintasi Selat Malaka masuk ke Pulau Sumatera. Dan dari Sumatera ini mereka menyebar, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Jawa, ada yang ke Bali, dan ada yang ke Nusa Tenggara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa Proto Melayu ini asalnya kampung halamannya itu dari Cina Selatan, dari Yunan. Tapi mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang kelompok berdasarkan jalur barat dan ada yang kelompok berdasarkan jalur timur. Yang dari barat mereka berjalan kaki sampai ke Semenanjung Melayu dan kemudian naik perahu menyeberang ke Sumatera. Dan dari Sumatera mereka menyebar ke Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Sedangkan yang melalui jalur timur, mereka dari Yunan menyeberang menggunakan laut sampai ke Taiwan, dari Taiwan ke Kepulauan Filipina, dan dari Kepulauan Filipina mereka menyebar ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, dari sini timbul pertanyaan kenapa bangsa Proto Melayu harus meninggalkan kampung halamannya sampai mereka bermigrasi ke selatan sampai menyebar di kepulauan Indonesia. Ada beberapa hipotesis yang diberikan oleh para ahli yang mengatakan kemungkinan alasan bangsa Proto Melayu itu harus meninggalkan daerah asalnya. Pertama, karena adanya desakan dari suku luar. Yang kedua, adanya perang antar suku. Dan yang ketiga adalah bencana alam yang berupa banjir. Jadi sudah tidak nyaman lagi daerah asalnya itu untuk ditempati. Sehingga bangsa Proto Melayu ini memutuskan untuk bermigrasi keluar dari daerah asal mereka. Bangsa Proto Melayu memiliki ciri-ciri fisik yang khas dan berbeda dengan kelompok ras lain di Nusantara. Berikut adalah beberapa ciri-ciri fisik yang umumnya disebutkan. Nah, Proto Melayu itu memiliki kulit yang kuning langsat atau sawo mata. Mereka memiliki rambut lurus atau bergelombang dengan warna hitam atau coklat tua dan rambut yang tebal. Mata sipit atau lonjong dengan warna coklat atau hitam dan berbulu mata panjang. Hidung mancung atau pesek, lebar atau sempit dan berlubang besar atau kecil. Bentuk tubuh yang sedang atau tinggi, ramping atau berotot dan proporsional. Ciri-ciri fisik Proto Melayu mencakup variasi warna kulit, bentuk rambut, mata, hidung, dan bentuk tubuh yang khas. Apa saja kebudayaan bangsa Proto Melayu? Sebagaimana yang kita ketahui, mereka sebelumnya berdiam diri lebih lama di daerah Yunan, Cina. Dan tentu mereka sudah mengembangkan kebudayaan mereka di sana. Kebudayaan yang mereka kembangkan di Yunan, kemudian mereka bawa ke Indonesia atau Nusantara. Apa saja kebudayaannya? Mereka meninggalkan alat-alat seperti kapak persegi dan kapak lonjong yang digunakan untuk berburu dan bertani. Peradaban batu yang mereka tinggalkan itu menunjukkan tahap awal perkembangan manusia di Indonesia. Kebudayaan Proto Melayu tercermin dalam sistem kepercayaan animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Dan totemisme adalah sistem kepercayaan yang menyerahkan kehormatan tertinggi pada totem, yakni objek yang dipandang mempunyai hubungan spiritual, yang masih dipraktekkan oleh beberapa suku di Indonesia. Siapa saja keturunan-keturunan dari bangsa Proto Melayu? Yang pertama ada suku bangsa Batak di Pulau Sumatera, kemudian di Kalimantan ada bangsa Dayak, dari Sulawesi ada suku bangsa Toraja, kemudian salah satu lagi di Sumatera ada suku bangsa Alas dan Gayo, kemudian ada suku Sasak yang menempati wilayah Nusa Tenggara Barat, ada suku Nias yang menempati wilayah Sumatera Utara, dan suku Minangkabau menempati wilayah Sumatera Barat, serta suku Rejang yang menempati wilayah Bengkulu dan sebagainya. Mereka menyebar di wilayah pedalaman dan hutan hujan tropis di Indonesia. Kemudian setelah bangsa Proto Melayu masuk sekitar tahun 1510 Masehi, 100.000 tahun kemudian masuk gelombang kedatangan bangsa Melayu yang kedua. Ini mereka masuk paling akhir jika dibandingkan dengan nenek moyang bangsa Indonesia yang lain. Mereka yang kita kenal sebagai Deutero Melayu. Nah, bangsa Deutero Melayu ini sama berasal dari Cina Selatan. Dari Cina Selatan mereka datang ke Indonesia melalui Thailand. Dari Thailand mereka ke Malaysia, dan dari Malaysia mereka masuk ke sepanjang daerah pantai di Indonesia.
Bagaimana ciri-ciri fisik bangsa di Utara Melayu? Nah, pertama mereka memiliki rambutnya ikal atau lurus dengan muka bulat, bola mata berwarna coklat, bermata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, dan tubuh yang cenderung kecil. Bangsa Deutero Melayu memiliki kebudayaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebudayaan bangsa Proto Melayu. Sebelumnya mereka bangsa Proto Melayu ini sudah pandai membuat benda-benda yang terbuat dari logam. Kalau tadi bangsa Proto Melayu itu benda-benda yang masih terbuat dari batu, walaupun batunya sudah dihaluskan, tapi bangsa Deutero Melayu kebudayaannya lebih tinggi. Alat-alat bukan berasal dari batu, mereka sudah menggunakan bahan logam atau perunggu. Bangsa Deutero Melayu meninggalkan berbagai peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa peninggalan bangsa di Utara Melayu. Alat-alat besi seperti kapak persegi panjang, pedang, tombak, dan perhiasan. Seni ukir pada logam, kayu dan gading seperti drum perunggu, nekara, dan arca. Sistem irigasi seperti bendungan, saluran air, dan terasering. Pusat-pusat perdagangan seperti Palembang, Jambi, Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Makassar, dan Ternate. Prasasti-prasasti yang mencatat sejarah dan peristiwa penting seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tulo, dan Prasasti Canggal. Naskah-naskah yang berisi karya sastra dan hukum seperti Kitab Pararaton, Kitab Negara Kretagama, Kitab Tanjung Tanah, dan Kitab Undang-Undang Melaka. Siapa saja keturunan dari bangsa di Utara Melayu? Pertama ada suku bangsa Aceh. Kalau tadi ada suku bangsa Alas dan Gayo, mereka sama-sama tinggal di Aceh, tapi mereka adalah Proto Melayu. Kalau suku bangsa Aceh yang lain selain Gayo dan Alas, itu mereka keturunan dari bangsa di Utara Melayu. Lalu ada suku Jawa, ini justru Melayu yang paling akhir yang baru sekitar 25 abad yang lalu, atau 500 tahun sebelum Masehi, baru datang ke Indonesia. Lalu ada suku Bali, suku Bugis, suku Makassar adalah salah satu keturunan-keturunan dari bangsa di Utara Melayu. Pada perkembangannya, Proto Melayu dan Deutero Melayu membaur secara bebas sehingga sulit dibedakan. Sebagai taksiran dapat disebut suku Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi sebagai representasi Proto Melayu. Setelah itu, hampir seluruh suku lain kecuali Papua dimasukkan ke dalam kategori Deutero Melayu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Hantu Dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.